Ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, awil musyahidina wal musyahidat, jemaah salat subuh Masjid Al-Ittihad Rumbai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini nikmat Allah kembali meliputi kita. Dengan senang hati, dengan harapan yang besar dan tinggi kepada Allah yang maha tinggi, kita datang ke tempat ini. Itu sungguh dorongan iman yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi cahaya sempurna bagi kita untuk meniti sirat menuju surga. Amin. Karena hari itu tidak ada cahaya kecuali cahaya yang Allah berikan. Mudah-mudahan cahaya itu kita terima dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nabi katakan, basyiru al-masya'ina fi dhulami bin nurit tammi yaumil qiyamah. Beritakan pada atau berikan berita gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di kegelapan menuju rumah-rumah Allah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Semoga sentiasa menyertai dan bersamai kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam untuk baginda Nabi junjungan alam. Jasanya tak terhitung, tak terkira, tak dapat kita hingga. Kebaikannya sangat banyak dan layaknya orang baik dan berbuat baik pada kita. Kita selalu menyebut dan menyanjungnya dan tak lupa berdoa untuknya. Dan doa terbaik dari kita untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam seperti yang diajarkan langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Ma'asyiral muslimin, menyambung kaji kita di pekan yang lalu dan di hari-hari yang sudah lama berlalu tentang doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dibaca di dalam salat kita, khususnya dalam sujud dan setelah tasyahud. Sujud sudah kita bahas jauh-jauh sebelum ini, sebelum pandemi lagi. Masih lupa. Enggak, doanya enggak. Insyaallah tetap berdoa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Sekarang adalah setelah tasyahud. Setelah at-tasyahud. Pada pertemuan semalam kita membawakan atau Syekh membawakan doa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari empat hal atau empat keadaan atau empat perkara. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari azab jahannam, karena itu berat, itu tidak akan kuat. Yang kedua, dari azab kubur. Kalau selamat di kubur, insya Allah tanda di akhirat kita termasuk mujur. Tapi kalau tidak selamat di dalam kubur atau di alam barzakh, alamat kita akan lebih payah di akhirat nanti atau hari kiamat.
Wa fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Dan kita sebutkan bahwa kita selalu diuji sampai kita masuk ke surga, masih tetap diuji. Oleh sebab itu janganlah ditambah dengan ujian-ujian dunia yang banyak pula. Ya, cukup ujian-ujian yang menyelamatkan kita dari neraka dan menuju surga. Kemudian ujian dunia yang paling besar adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kalaulah dajjal-dajjal kecil aja kita kewalahan dibuatnya, apalagi induknya Dajjal itu yang Allah berikan kepadanya kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain untuk berdusta, untuk menguji siapa yang selamat, yang berimannya kuat, yang imannya kuat dengan mereka yang terpengaruh oleh sedikit saja hal-hal yang, karena memang kita ini diberikan kecenderungan melihat hal-hal yang bersifat mistis, hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang hebat-hebat. Nah, yang menentukan adalah iman dan ilmu yang kuat, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang membaca tulisan di kening Dajjal itu kaf farah, itu kafir, ya, kafir. Tidak usah siapkan alatnya, kecuali alat iman saja. Yang mana tahu di antara kita ada pula yang bertemu nanti. Kalau saya bermohon jangan sampai bertemu. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Nabi SAW, bahkan nabi-nabi sebelumnya selalu mengingatkan umat-umat mereka dari Ad-Dajjal ini. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di sini Nabi SAW menambahkan ketika fitnah al-masih dengan kalimat syarri. Padahal semuanya syar, semuanya keburukan, jahannam buruk azabnya, fitnah dunia, fitnah mati juga buruk. Tetapi khusus dajjal diberi tambahkan oleh Nabi SAW min syarri fitnati al-masih dajjal, sebagai penguat bahwa ini adalah suatu musibah yang besar dan fitnah yang berat. Kemudian saya melanjutkan, hafizahullah, wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam as-sahihaini, sahih al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, beliau berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Di sini dahulukan azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal. Kemudian wa'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, aku berlindung kepadamu dari al-ma'tham. Al-ma'tham sesuatu yang menimbulkan dosa, sesuatu yang mengakibatkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maghram,
yaitu hutang yang merupakan dosa kepada manusia. Rata-rata dosa kita kepada manusia adalah utang. Baik utang materi maupun hutang hutang materi atau hutang budi. Ini yang banyak kita dijerumuskan olehnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di sini di dalam doa riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha didahulukan azabul qabr. Artinya manapun didahulukan dari doa tersebut itu tidak masalah. Ya, seperti Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyuruh kita berzikir baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah setelah salat masing-masing 33 kali. Andainya antum mulai dengan Allahu Akbar, habis itu baru subhanallah, habis itu alhamdulillah, Nabi katakan la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak ada masalah antum mulai dari mana. Nak baca subhanallah dulu 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau anak sensasi pula. Merasakan sensasi Allahu Akbar dulu dimulai misalnya, biar agak sesat-sesat sedikit di jalan. Coba antum mulai dari Allahu Akbar agak tersesat nanti kira-kira. Pastilah aja belum biasa. Lisan kita dah biasa subhanallah dulu, habis itu alhamdulillah, habis itu Allahu Akbar. Sekarang balik nanti atau dikacaukan urutannya. Lancar enggak? Enggak lancar. Cobalah dulu. Ya, daripada enggak lancar, ambil aja jalan biasa. Tetapi kalau seandainya antum bolak-balik, kata Nabi SAW, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak ada masalah antum mulai dari sini atau dari sini. Jelas? Kecuali memang diajarkan Nabi SAW mesti berurutan misalnya, atau mesti dengan lapas tertentu, maka kita mesti mengikut kepadanya. Jelas? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dalam masalah doa di dalam salat, ulama pertama mereka sepakat doa yang merupakan wajib atau rukun salat itu tidak dirubah redaksinya. Doa yang merupakan rukun atau wajib salat tidak boleh dirubah redaksinya. Misalnya apa? Allahu Akbar, takbir, boleh dirubah? Tidak. Kecuali Abu Hanifah mengatakan, tapi ini pendapat ini dilemahkan oleh jumhurul ulama, bal jamaahirul ulama. Tidak boleh diganti dengan Allahu Ajal, Allahu A'zam, tapi tetap dengan Allahu Akbar. Atau Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la misalnya. Nah, atau at-tasyahud, atau tasyahud tidak boleh keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi yang sifatnya sunat, tidak wajib, maka boleh dirubah redaksinya. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini ditambahkan atau tidak disebutkan azabi jahannam. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wallahu a'lam, selamat antum dari azab kubur. Selamat dari azab kubur, selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, selamat dari fitnah dunia, fitnah kehidupan, selamat dari dosa pada Allah, selamat dari dosa pada manusia. Artinya selamat dari jahannam. Sahabat kita satu dari azab kubur. Siapa yang selamat dari azab kubur, itu pertanda insyaallah perjalanan selanjutnya mudah. Makanya start itu sangat menentukan. Jangan anggap remeh start. Karena start yang benar, take off yang benar, insyaallah menentukan finish yang selanjutnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka persiapkan diri untuk menghadapi manzil pertama di manazilil akhirah, yaitu alam barzakh. Karena selamat di kubur insyaallah tanda selamat di hari kiamat nanti.
Makanya apa yang perlu disebut, apa yang perlu dipersiapkan untuk azab kubur, itulah al-usulus thalatha, 3 landasan pokok tauhid kita. Apa itu? Ini belum selamat nampaknya. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal al-Islam. Dengan apa? Dengan pikiran, dengan perasaan, dengan dalil-dalilnya. Dengan, coba lihat, biadillatihi, dengan dalil-dalilnya. Bukan dengan perasaan kita atau pikiran kita. Menurut pikiran saya, Allah tuh begini begitu. Boleh enggak? Boleh enggak? Ada yang menggeleng, ada yang ngangguk. Mana yang benarnya? Khilafiyah rupanya. Kalau bolehlah kita mengira-ngira dan merasa-rasa tentang bagaimana Allah, tak akan pernah bersatu umat ini dengan satu keyakinan. Tak akan bersatu umat ini dengan satu keyakinan. Makanya seperti kata Imam As-Sijzi, wafat 444 dalam Risalatul ila Ali Zabid, dia mengatakan bahwa tak pernah umat ini berselisih tentang keyakinan sampai datangnya ahlil kalam. Sampai datangnya ahli al-kalam. Yang yakin jadi ragu, yang kokoh jadi goyah, yang awalnya sepakat jadi berdebat, yang awalnya orang tenang-tenang jadi rusak keadaan. Dimulai dengan al-Mu'tazilah, kemudian dilanjutkan oleh ahlul kalam mutakallimin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengenal Allah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pikiran. Sebab pikiran, seperti kata orang tua, kepala sama berambut atau berbulu katanya, isi di dalam betul kan? Kalau antum gambarkan nanti Allah seperti ini, saya gambaran seperti ini, akhirnya berdebat kita panjang. Berdebat kita panjang. Akhirnya supaya saya menang, saya bikin fitnah terhadap antum. Antum tidak mau kalah juga. Anak buat 2 fitnah, antum bikin 200. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenali Allah, kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dengan kenal di sini bukan hanya maksudnya menghafal namanya, tetapi adalah mengenali apa itu yang paling penting, intinya apa yang diinginkannya. Apa yang diinginkannya? Oh, saya kenal tuh. Kenal saja, iya. Tetapi tidak tahu apa yang diinginkannya dari kita. Akhirnya kita menyatakan cinta kepadanya menurut yang kita inginkan, bukan yang dia inginkan. Akhirnya cinta bertepuk bertepuk sebelah tangan. Katanya cinta, tapi yang di sana tidak ada reaksi. Apa sebab? Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Kan itu, lain yang diminta, lain yang tiba. Saya, bang belikan bakso katanya, antum belikan rujak. Mantap abang ni katanya. Awak nak bakso belinya rujak. Oh enak ini rujak, lebih enak dari bakso menurut abang, menurut saya. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi cintai, mengenalinya bukan hanya sekedar mengenali nama saja. Seperti juga dengan Nabi, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga mengenali Islam. Bukan hanya menghafalkan hukum-hukumnya, tetapi adalah mengikutinya sampai mencintainya, dan inilah yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Karena hadis sebutkan,
sampai seseorang masuk dalam kuburnya, ditinggalkan oleh keluarganya dan hartanya, tinggal lagi amalnya. Yang mana-mana datang kepadanya malaikat. Nah, bagus nampaknya malaikat menyeramkan. Datang malaikat kepadanya. Apa yang ditanya? Belum pernah ke sana ya. Jadi pada bingung, tidak tahu rupanya ya apa yang bertanya. Sebab belum pernah ke situ ya. Mau coba? Tidak ada coba-coba saya. Harus pokoknya asal dah masuk, sudah tidak ada balik lagi. Jadi tidak ada istilah uji coba. Kadang orang nak percaya kami dosanya, dipasang kamera, tidak ada. Dikiranya kuburan itu alam sini. Kuburan itu sudah alam barzakh. Makanya kuburan bukan peristirahatan terakhir. Ini salah lagi kita nih. Ini gara-gara sering mendengar rest in. Nah, itulah. Jangan sering mendengarkan itu. Rest area. Hah? Rest in peace. Nah, jadi bukan. Itu bukan peristirahatan terakhir. Tapi awwalu manazilil akhirah, yaitu persinggahan pertama menuju akhirat. Jadi ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Orang beriman lancar walaupun tidak pintar. Jadi yang dibutuhkan, mohon maaf kaum muslimin, bukan orang cerdas, bukan orang pintar, apalagi orang pinter. Tahu bedanya? Nah, kita banyak orang pintar, ya, makanya yang datang kepadanya orang-orang tidak pintar memang. Ya, sadang sarjana datangnya ke orang, ya, sarjana datangnya ke orang pintar. Jadi tidak jalan lagi akal kita dibuatnya. Ya, nak minta gandakan uang ke dia, rumahnya gubuk. Lihat akhirnya tertipu kita. Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin. Jadi yang dibutuhkan bukan orang-orang pintar, orang cerdas, tapi orang beriman. Dan orang beriman pasti cerdas. Orang beriman pasti pintar. Tapi orang pintar belum tentu beriman. Jelas ya? Oleh sebab itu kita butuhkan orang-orang beriman. Kita harus beriman dengan itu. Karena yang menjawab itu adalah iman, bukan kepintaran. Kepintaran hilang pada waktu itu, kehebatan hilang, jabatan lenyap, kekuasaan habis. Tunduk semuanya pada iman kita. Oleh sebab itu berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, bukan yang bukan yang kita pikirkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apalagi tanya tentang apa agamamu. Orang yang sentiasa menjalankan agamanya sama dengan antum ditanya tentang rukun wudu. Kalau antum selalu berwudu, payah jawabnya. Hah? Payah jawab? Kan enggak kan? Enggak payah. Semuanya otomatis. Karena kita sudah melaksanakan Islam itu. Tetapi bagi yang tidak menjalankan Islamnya, apalagi yang menentang Islamnya, maka dia akan tak bisa menjawab itu. Hatinya mengingkari. Anggota tubuhnya terpaksa melaksanakan karena tinggal di antara kaum muslimin. Ini berbahaya kaum muslimin. Dulu orang munafik itu dengan Nabi sholatnya. Orang munafik itu imamnya siapa? Nabi SAW. Jangan kita bangga sekarang pergi ke Masjidil Haram sholat di belakang Syekh Sudais. Oh, imam saya. Imam tetap imam. Hati antum gimana? Jangan kapanlah mati sesudah sini, Wahabi ini kan misal nih kan. Jadi antum membencinya, membenci sunnah yang dibawakannya, khawatir kita nanti kaum muslimin. Dulu orang munafik itu imamnya siapa? Nabi SAW. Salatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Bagaimana kalau kita masjidnya salat di masjid apa nama? Kita salat di masjid tapi hati penuh dengan kemunafikan, menolak yang datang dari Allah dan Rasul, yang ijma' sahabat Nabi melaksanakannya dan ijma' pula meninggalkannya, lalu kita benci kepadanya.
Itulah yang membedakan dulu antara sahabat dengan kaum munafikin. Sahabat mencintai apapun yang datang dari Nabi, munafikin selalu khawatir kalau ada ayat turun, jangan-jangan membongkar rahasia mereka. Kalau ada hadis datang, jangan-jangan memberatkan mereka. Itulah bedanya. Maka berimanlah, terimalah dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang apapun yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau antum salat, jangan bangga dengan salatnya yang sambil merem-merem, tidak. Ya lama salatnya tapi hatinya tidak beriman, karena tidak sedikit. Jadi kalau kita dengarkan cerita orang-orang yang masya Allah yang menolak ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pikirannya, hatinya menolak, tapi dalam bab-bab tertentu punya kelebihan. Orangnya sangat serius bekerja, orangnya selalu murah senyum, orangnya salat duhanya lama, tapi salat fardunya tidak berjamaah. Kadang duha berjamaah pula, tapi dah zuhur tidak berjamaah. Kadang-kadang itulah ilmu salah kaprah, kadang begitu. Duhanya berjamaah, zuhurnya sendiri-sendiri. Ya. Ya duhanya di masjid rame-rame kan, habis itu salat zuhur di rumah masing-masing. Mereka lupa bahwa zuhur satu kali lebih menyelamatkan daripada duha berpuluh-puluh beratus-ratus kali. Salat berjamaah zuhur lebih memudahkan rezeki daripada salat duha 2 juta rakaat. Karena Allah katakan, yang paling aku senangi dari hambaku kepadaku adalah yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dulu. Sedangkan sunat itu sebagai tambahan. Jadi kalau nak buat yang terbaik, yang wajib tadi. Kalau nak buat yang terbaik, bukan dahulukan yang sunat daripada yang wajib. Wallahul musta'an. Kaum muslimin, yang ketiga tadi adalah siapa nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kenali dia bukan hanya dengan mengenal sifat-sifatnya saja, bukan mengenal dengan bentuknya saja, bukan mencintai fisiknya saja, tapi hakikat yang sesungguhnya mencintai ajarannya. Karena Abu Lahab mencintai fisik Nabi, orang Quraisy mencintai akhlak dan pembawaan Nabi. Jelas? Tapi mereka menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat mereka? Selamat? Tidak. Jadi mencintai fisik Nabi, Nabi itu orangnya putih, orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, itu bagus memang. Ini langkah awal kita mencintainya. Orangnya pemurah, orangnya lemah lembut. Tapi lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Ya, kita lembut, gemulai terus. Orang buat maksiat depan kita, lembut. Nah. Tapi pas orang negakkan sunnah depan kita, garang. Bukan itu Rasulullah SAW. Rasul itu kalau hak dia yang diambil, dia tak membalas dan tak menuntut. Tapi pas hak Allah yang diusik, maksiat dibuat, dia garang, lebih garang daripada singa padang Sahara. Indah, awak terbalik. Hak awak diambil, ribut-ribut. Iya, hak kita kurang sedikit, komplainnya ke sana kemari, ceritanya sampai ke sana kemari, sampai di medsos pula viral. Tapi pas hak Allah di depan kita, aman-aman saja. Bukan itu lembut, itu bukan. Bukan itu lembutnya Nabi alaihissalatu wassalam. Sekarang mengklaim kan, jangan terlalu kasarnya, jangan terlalu keras. Tapi pas hak dia diambil, kerasnya luar biasa, ngomong ke sana kemari. Tapi pas hak Allah di depannya, tidak ada bergeming sama sekali. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenali ini, karena ini adalah sebaik-baik bekal kita menuju akhirat nanti. Makanya doa harus diiringi dengan upaya dan usaha. Jangan berdoa saja dilindungi dari azab kubur, tetapi tidak melakukan usaha untuk dilindungi dari azab kubur tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang banyak menyebabkan azab di kubur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah tidak la yastanzihu minal bauli, yaitu buang hajat air kecil, buang air kecil yang tidak sempurna atau tidak beradab. Ya, tidak sempurna atau tidak beradab sehingga berakibat pada tidak sahnya salat. Karena dia tidak membasuh atau tidak sempurna sehingga menetes ke pakaiannya, lalu pakaian itu dibawanya salat dan salatnya tidak sah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, sampai ke yang seperti ini pun harus kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, diazab kita di kubur. Mau diazab di kubur? Kalau sudah diazab di kubur, siap-siap untuk. Makanya orang di kubur itu kalau betul dia saleh, diterima di kuburan, nyaman dia tidur sampai hari kiamat. Sebab tidak apa. Tapi kalau orang yang tidak selamat di kuburan, tidak bisa dia tidur, tidak nyaman dia sampai hari kiamat di situ. Oleh itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu baru kubur begitu dahsyatnya, di akhirat lebih dahsyat lagi. Oleh itu Nabi SAW banyak berlindung daripadanya. Taib. Faqala lahu qail. Lalu ada yang bertanya ke Rasulullah SAW, ma aktsara ma tasta'idu minal maghrib. Ya Rasulullah, engkau terlalu banyak berdoa minta perlindungan dari al-maghrib. Al-maghrib yang membuat kata gharama pada aslinya adalah orang yang kena sanksi. Sanksi. Gharamah itu adalah sanksi. Misalnya orang nyebut di jalan raya, nanti dikasih khasimah surat tilang, maka dia bayar gharamah, bayar sanksi. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah sanksi yang mengakibatkan kita merugi, bahkan di dunia sampai akhirat. Maka Nabi SAW banyak sekali meminta perlindungan dari al-maghram tadi, yaitu hutang. Jadi diartikan juga dengan hutang kepada orang lain. Faqala innar rajula, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya seseorang itu iza gharima, apabila dia berhutang, apabila ada sanksinya yang belum terbayar. Hutang itu kan ibarat beban, ya? Sanksi. Apabila dia berhutang, haddatsa fakadzab, dia mulai kalau bicaranya sudah sering belagu. Tahu belagu? Hah? Tahu belagu? Atau belagu, menyanyi. Ya memang lagu itu banyak dustanya. Jadi kalau antum hanya pandai berlagu cinta, kalau sering lagu cinta kadang tidak serius cintanya. Buktinya banyak yang penyanyi lagu cinta bermasalah ketika mengaplikasikan cinta. Betul enggak? Iya. Yang banyak cerai-cerai itu yang mana? Artis-artis cinta. Makanya kita dalam Islam ini juga kalau nak mencintai Allah dan Rasul, jangan banyak menyanyi. Sebab cinta dalam lagu itu selalu banyak dustanya. Sampai-sampai di masyarakat sudah terkenal kalau ada orang pendusta disebut pelagu. Iya. Dulu di kampung tuh ada orang yang selalu berdusta, suka nipu. Bukan kampung saya, di kampung tuh. Nah, itu salah paham pula, nanti cari orang kampung saya. Di kampung tuh, entah kampung mana, yang jelas ada memang. Sudah jadi anekdot. Bila dia mulai bercerita, orang bilang jangan dengar dia suka berlagu.
Suka berlagu. Lah berlagu lucu tu katanya. Sudah berlagu. Maknanya apa? Dusta. Jadi lagu tu memang menghibur, membuai. Kalau sudah orang sudah pandai membuai kita, hati-hati tertidur kita, habis kita. Makanya jangan selalu mendengarkan lagu-lagu cinta, termasuk dalam beragama ini. Sebab yang paling susah untuk mengikuti Nabi SAW, setia di jalannya adalah orang yang mencintai Nabi dengan belagu. Ya, kalau suka dia belagu, susah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya hanya sebatas lagu. Oleh sebab itu, cinta pada Allah, cinta pada Rasul tidak dinyatakan dengan lagu, tapi dicatatkan dengan fattabi'u. Bukankah Allah ketika ada orang mengklaim di zaman Nabi SAW mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah turunkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi Ibn Abbas mengatakan ada sebagian orang mengklaim cinta pada Allah, lalu fa imtahanahum bihadzal ayah, Allah menguji mereka dengan ayat ini. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti mencintai Allah itu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna mengikuti kok bahaya sekali kan? Kalau yang saya pahami mengikuti itu, kalau Nabi berjalannya lurus, kita jalan lurus, walaupun berlubang jalannya. Ini juga ada pula orang buat sekarang, buatnya jalan Nabi lurus, tapi ada lubangnya, becek jalannya. Habis itu ada belok kiri, jalan Tok Guru, jalannya mulus. Tentu orang cenderung ikut jalan mulus. Yang bikin jalan melubang jalan Nabi itu siapa? Hah? Siapa yang bilang jalan Nabi itu berlubang? Siapa? Kontraktor. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini pelecehan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ikut itu, nanti ikut saya ya dengan baik. Siap Ustaz. Apa sampai kita sekarang nak ke mana? Nak ke Duri. Siap ikut saya? Siap. Pas sampai di Simpang Minas, ya kan? Saya terus menuju Duri. Dia belok, dia ke Perawang. Terus gimana? Jadi pengikut yang baik? Hah? Ustaz, antum lihat kita ikut coba. Ketika janji kita mau ke Duri, antum terus ke Perawang. Antum terus ke Duri, saya ikut ke jalan Perawang. Gimana? Apa komentar antum? Kok takut sih? Enggak takut sama Ustaz ya. Pasti antum bilang minimal dalam hati, Ustaz ini tidak pandai ngikut. Tidak pandai ngikut. Itu jangankan nyimpang yang jauh, nyimpang dikit aja. Mana gimana? Bagaimana bikin contohnya? Misalnya kita nak masuk jalan dalam nih, ikut saya nanti ya. Siap. Pas saya masuk jalan pemeriksaan, antum takut nengok pemeriksaan, tidak punya pas masuk. Kalau saya tidak punya pas juga, tapi kadang request. Masih boleh tak? Tidak ada jawab, tidak tahu. Kalau tidak tahu ya tidak ada itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tiba-tiba antum tuju ke arah mana itu? Tidak tahu juga. Antum orang mana sih? Salah tanya saya. Ke Danau Buatan ya? Danau Buatan misalnya. Akhirnya antum jadi pengikut atau penyimpang? Mana yang bagus? Pengikut atau penyimpang? Ya pengikut.
Makanya kaum muslimin dan muslimat ikut Nabi itu lurus, Nabi lurus kita. Belok Nabi, belok kita. Itu yang jadi pengikut. Tapi enggak, Nabi lurus, dia belok kiri. Sampai-sampai ada mengatakan kalau Nabi lurus, Tok Guru belok kiri, kita ikut Datuk, ikut Tuan Guru. Apa sebab? Tuan Guru lebih paham dari Nabi. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diujilah dengan ayat ini, fattabi'uni. Ikutlah aku. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang yang bila berhutang, ya berhutang, baik hutang budi maupun hutang apa, tapi yang jelas ini hutang materi. Bila berbicara dan mulai dusta, mulai dusta. Betul enggak? Enggak pernah berhutang? Pernah? Alhamdulillah. Enggak boleh orang berani dusta. Sebab dia perlu alasan yang banyak. Alasan yang banyak. Kalau alasan perlu banyak, harus pandai ngarang-ngarang alasan. Sah? Nah, yang kedua kata Nabi SAW, wa wa'ada wa akhlaf. Berjanji sering mungkir. Janji sering mungkir. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini tuan-tuan sudah sering mencoba. Saya juga tidak kurang mencoba. Utang sebaratnya seperti kata orang, ada sebagian orang mengatakan orang berhutang tuh sewaktu dia minta sama kita, dia apa istilahnya macam hamba sahaya depan kita. Betul? Nggak ada lagi bang kecuali ustaz yang ustaz pula, ustaz mana bisa ada duitnya, abang lah. Hanya abang sendiri yang bisa nolong saya. Insya Allah bang. Pokoknya demi Allah, sebulan paling lama, saya usahakan sepekan. Itu luruh juga hati abang tuh, ya kan? Luruh juga akhirnya, ayolah, yang terlambat enggak? Sumpah bang, saya tidak akan terlambat. Sepekan pertama, kan enggak ada berita. Pekan kedua, nampak dah mulai menyimpang jalannya. Dia telepon, dah mulai enggak. Pertama diangkat, yang kedua, dah 1000 pekan pula. 1000 pekan. Seolah-olah tak pernah berhutang. Biasa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi banyak minta perlindungan dari seperti ini. Oleh sebab itu, jangan kita jadikan hobi kita. Nah, jangan jadikan hobi. Kalau bisa, hidup tanpa hutang itu lebih selamat. Apalagi di zaman ini kan orang berhutang pada umumnya mimbabil kamaliyat, aksesoris, hal-hal yang sifatnya sekunder. Apa contohnya? Mobil, motor, kadang jam tangan kan. Jam tangan pun kredit. Nah, padahal sekarang mohon maaf ya, saya tidak pernah jam saya. Setahu saya beli jam selama hidupnya. Kalau tidak salah untuk saya ya, untuk orang sering saya belikan. Tapi untuk saya, apalagi untuk jam anak-anak, jam-jaman itu sering saya belikan. Untuk saya, kalau saya ingat saya baru sekali saya mendapatkan jam. Pertama, pakai mahal. Takut hilang atau diincar orang. Pakai yang murah. Cuma pula sama tuan-tuannya. Masa ustaz jamnya jam-jam plastik kan dah masa. Iya. Jadi akhirnya kalau gitu enggak usah, enggak lepas di cakap orang nih. Pakai mahal, mandang orang mau jam 75 juta kan ya. Kan misal tuh. Pakai jam yang 200.000. Segitu cuma. Itu kan. Ustaz ni kedekut nih katanya. ABB enggak punya jam. Jadi orang enggak lagi komentari jam kita. Betul? Kayak gitu ya. Kita semua salah. Pakai mobil bagus, mana pula dapat ustaz mobilnya. Pakai mobil tak bagus, cuma jadi ustaz.
serba salah. Akhirnya terpaksa saya tidak punya mobil. Ya, sehingga kalau ada yang komentar, mobil Ustaz kok ganti-ganti terus, risiko. Orang tidak punya mobil, mobilnya ganti-ganti. Jelas ya? Bikin rumah kecil, dicemooh pula. Bikin rumah besar, dicurigai pula. Akhirnya pilih Allah Ustaz. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika kita berutang hanya untuk sekedar aksesoris, akhirnya kita terlilit dengan hutang. Akhirnya bila bercakap tidak benar lagi, suka ngarang-ngarang cerita. Ya, saya sudah coba berbagai jenis orang. Ya, pas datang, Ustaz, anak saya masuk rumah sakit, masuk ICU katanya, tapi raut wajahnya masih biasa-biasa. Tapi karena kasihan, minjam duit dulu, ngasih sama dia. Minjam ke orang, bang ada duit berapa Ustaz? 2,5 juta. Nyama orang ini nak pakai anak dalam keadaan darurat. Ayo kasih kan, insya Allah Ustaz. Insya Allah 2 pekan, yalah tak apa-apa. 2 tahun tak ada berita. Ya, akhirnya dapat cerita, tidak ada anak masuk rumah sakit, tidak ada. Dan dimulai aja sudah bohong. Tahu dia Ustaz ini kalau dengar orang sakit. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dah banyak mengarang. Bahkan orang-orang yang asalnya baik-baik saja, kadang-kadang ini sama, Ustaz tolong tekan ini dulu, soalnya kalau tidak Ustaz yang tekan tidak bisa, orang tidak percaya. Harusnya kita kan kalau orang tidak percaya itu kita harus tidak percaya juga, tapi karena kasihan tekan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkir lagi, janji mungkir lagi. Oleh sebab itu banyak-banyaklah minta kepada Allah SWT perlindungan dari al-maghram, karena Nabi sendiri minta perlindungan dari itu. Makanya malam susah tidur, siang susah ketemu orang. Tidak ada nikmat hidup lagi, tidak ada nikmat lagi, ya kan? Siang risau, baru keluar lewat bapak tu. Nah, kalau malam beban pikiran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sampai Nabi sendiri menjelang tidur pun ada doanya. Nabi SAW, Allahumma qdid anni ad-daina wa aghnini minal faqr. Itu menjelang tidur tidak lupa juga dibaca Nabi SAW. Ya Allah, ya bayarkan hutangku dan kayakan aku dari kefakiran. Artinya jangan sampai saya terjerumus kepada kefakiran. Fakir tidak ada usaha sama sekali, ya tidak ada penghasilan sama sekali, kan fakir itu. Kalau miskin kan ada juga usaha, tapi kadang tidak cukup, kadang cukup. Tapi kalau fakir tidak punya sumber penghasilan sama sekali, nah kita minta pada Allah. Karena ini tidak punya usaha sama sekali, ini yang menyebabkan kita sering mudah berutang. Apalagi tidak ada penghasilan, awak nak makan, kebutuhan tentu ada, maka minta pada Allah menjelang tidur dan juga dalam solat tadi, wa'udzubika minal maghrami ma'sami wal maghram. Jadi ma'sam, hutang kepada Allah juga bikin kita tidak nyaman. Kemudian maghram, hutang kepada manusia, yang bikin kita juga tidak nyaman. Sama kalau kita banyak dosa pada Allah, tidak nyaman juga, tidak nyaman. Orang yang banyak berdosa itu tidak nyaman, selalu tidak fokus, selalu risau, was-was. Oleh sebab itu maka dengan Allah utang kita kan tidak terlalu susah dibayar dengan Allah. Dengan taubat kan tidak payah taubat kan? Jangan bilang tidak payah, payah. Taubat itu payah. Tapi karena apa? Ada sebagian, kalau saya taubat Ustaz, kalau saya belum bisa meninggalkan, kan berarti tidak siap dia taubat. Kan tidak siap dia taubat. Ustaz, kalau taubat sekarang berarti tidak bisa buat lagi ya katanya. Tidak bisa buat lagi. Iya memang. Kalau masih berniat nak buat berarti belum taubat namanya. Karena syarat sah taubat berniat, berazam meninggalkan.
Jadi oleh sebab itu tobat itu diterima dengan syarat yang 3 atau 5. Pilih syarat 3 atau syarat 5? Hah? 5 lah ya. 1, ikhlas bertaubatnya. Sebab orang yang dipaksa enggak kita hitung taubat. Orang terpaksa enggak terhitung taubat. Yang kedua, meninggalkan pekerjaan itu. Yang ketiga, menyesal berbuat dosa itu. Keempat, berazam tak balik lagi. Yang kelima, taubat itu dilakukan di saat taubat masih diterima. Taubat tidak diterima lagi saat nafas di tenggorokan atau di saat matahari sudah terbit dari badan. Itulah syarat taubat yang 5 itu. Bertambah lagi syarat ke-6, bila dosa kepada manusia tadi, kalau utang dibayar, janji ditepati. Kalau merusak namanya, minta maaf dan sebagainya. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Memang bertemu bapaknya. Sudah ada di sini ini, tidak ada ngantuknya. Tak terasa waktu berlalu. Cukuplah dulu ya. Kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dalam ketaatan kepadanya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga yang penuh kenikmatan dan melihat wajahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.